Shalom, salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan harian bersama saya, Pendeta Andi Silalahi. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus. Amin. Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Demikian Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Tema renungan kita, teladan menghasilkan keajaiban. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini, kita membutuhkan sosok teladan untuk dapat dijadikan panutan. Alkitab mencatat banyak tokoh-tokoh iman yang bisa menjadi teladan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Salah satunya adalah seorang yang bernama Tabita atau Dorcas. Mari kita perhatikan apa saja yang menjadi teladan Tabita. Pertama, dia memiliki kehidupan rohani yang baik. Tabita atau Dorcas, ya arti nama ini adalah rusa. Dia disebut sebagai seorang murid di dalam ayat 36. Saudara, ciri seorang murid adalah bahwa ia harus menjadi seorang yang percaya, seorang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Tapi selain daripada itu, seorang murid juga adalah seorang pembelajar yang suka akan firman Tuhan. Dan selain itu, seorang murid adalah seorang yang berkomitmen, mau membayar harga, atau seorang yang rela berkorban, rela memikul salib. Seorang murid mengikuti jejak atau teladan gurunya. Maka jikalau saudara dan saya adalah murid Kristus, maka kita harus mengikuti jejak atau teladan Yesus Kristus. Demikian juga yang dilakukan oleh Dorcas. Dia menjadi seorang murid yang baik. Dia menjadi teladan, mencerminkan kehidupan rohani yang baik. Dia sungguh-sungguh boleh menjadi panutan di tengah-tengah komunitasnya. Yang kedua, dia memiliki kehidupan praktis yang baik. Kehidupan praktis yang dimaksud adalah kehidupan sehari-hari. Dia memiliki gaya hidup atau kebiasaan berbuat baik, bahkan dikatakan memberi sedekah. Dia melakukannya secara terus-menerus. Artinya dia melakukannya secara kontinu, bukan 1-2 kali. Jadi, jikalau ada orang yang merasa bingung bagaimana mau menjadi berkat, bagaimana caranya, tapi kalau Dorcas tidak mengalami kebingungan tentunya. Tapi Dorcas itu adalah seorang yang sungguh-sungguh memiliki kehidupan praktis yang rendah hati. Dia tidak perlu berpikir panjang mengenai pelayanan, mengenai apa yang bisa dia lakukan. Ia seorang yang memiliki kepekaan terhadap sesama, kepekaan terhadap lingkungannya. Seluruh hidupnya adalah pelayanannya. Ia menyatakan belas kasihan ataupun kemurahan hati kepada orang-orang yang miskin. Kita bisa perhatikan dalam ayat 36. Dia punya keterampilannya untuk menjahit atau membuat pakaian, itu juga diabdikannya untuk banyak orang, khususnya bagi para janda-janda. Semuanya itu dilakukan dengan kasih yang tulus. Maka tidak heran banyak orang merasa kehilangan dan menangis dengan sedih ketika Dorcas meninggal. Nah, apa dampak daripada keteladanan Dorcas? Ketika Tabita atau Dorcas sakit dan akhirnya meninggal, banyak orang yang memberi perhatian, simpati dan empati karena sungguh-sungguh merasakan
kebaikan hatinya semasa hidupnya. Termasuk Petrus, murid Yesus, datang ke rumah Tabita. Dan yang kedua kita perhatikan, ternyata Tuhan berkenan menyatakan mujizatnya, menyatakan keajaiban. Terjadi mujizat, Tabita dibangkitkan melalui pelayanan seorang rasul bernama Petrus. Tabita disebutkan bangun dan berdiri, dia hidup kembali oleh karena kuasa Tuhan. Dan ketiga, bahwa peristiwa kebangkitan Tabita atau Dorcas itu menjadi berita yang viral, tersebar ke seluruh Yope, dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan melalui peristiwa mujizat yang dialami oleh Tabita. Nah, saudara-saudara, Tuhan bekerja secara ajaib melalui orang-orang biasa seperti Dorcas untuk menyatakan kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Maka mari kita juga mau menjadi teladan, menjadi contoh sekecil apapun yang dapat kita berikan, yang dapat memberi dampak pengaruh bagi orang lain. Jadi tidak selamanya kita dapat melakukan hal-hal yang begitu besar. Tapi sekali lagi, sekecil apapun aksi kita, kalau kita melakukannya dengan kasih yang besar, maka di sana nama Tuhan dimuliakan. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya, supaya kita pun dapat menjadi panutan, menjadi teladan, menjadi saksi. Sehingga melalui kehidupan kita, ada orang lain juga yang percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Tolong kami supaya kami menjadi seorang murid yang baik, sungguh-sungguh dapat meneladani Kristus sebagai teladan utama dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami dapat menjadi berkat dan nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.